Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-104. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan alhamdulillah Ashogi kini kembali sudah di seri yang ke-104, tentunya bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani sore Anda berbincang dengan Ashogi. Dan kami tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya secara konsisten dari minggu ke minggu mengikuti seri Asogi. Dan selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya, diskusi serius namun santai. Namun sebelum kita memulai diskusi kita sore hari ini, izinkan saya seperti biasa menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Unedo Hans Markus Sihombing, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat sore Dr. Unedo. Selamat sore, Nisa. Sore dok, salam sehat dok. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Febia Erviandi, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RSUP Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore Dr. Febia. Selamat sore, Dr. Hairunisa. Selamat sore, guru-guru dan senioritas sejawat. Selamat sore. Baik, dan yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Sunyoto. Selamat sore, Dr. Nisa dan lainnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Ketua Hogi Dr. Dahmana dan juga ada Sekjen Hogi Dr. Tovan. Baik, seperti biasanya seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu mengisi link absensi lagi. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan di sore hari ini, tema diskusi kita mengawali bulan Januari di tahun 2024 ini adalah penata laksanaan mola hidatidosa, di mana mola ini merupakan salah satu spektrum dari gestational trophoblastisis yang jinak dan cukup banyak kita jumpai pada usia reproduktif. Meskipun mungkin dia termasuk feature yang jinak, 15 sekitar 20% bisa bertransformasi menjadi ganas, sehingga sangat penting sekali mengetahui bagaimana penata laksanaan mola hidatidosa secara adekuat. Namun sebelum kita menginjak pada diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, ini guru saya, Dr. Sunyoto. Yang saya hormati sahabat-sahabat Dr. Unedo, Dr. Febia, kemudian ada Bu Sekjen, ada Dr. Nisa, yang mengkoordinir acara ini dari minggu ke minggu tanpa pernah lelah. Ya, kenapa? Karena mengkoordinasi seluruh Indonesia. Ini Dr. Unedo dari Jakarta, Dr. Febia dari Bandung, Dr. Sunyoto dari Surabaya Timur, saya Surabaya Tengah, Dr. Hoirunisa Surabaya Selatan ya. Itu kemudian Bu Sekjen ada di Jakarta juga. Juga yang terhormat, saya menyapa juga semua partisipan yang setia mengikuti acara Ashogi. Dan untuk semuanya saya ucapkan selamat tahun baru dengan semangat baru. Mudah-mudahan kita dalam tahun 2024 yang baru ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan lindungan dalam menjalankan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kita. Salah satunya dengan rajin mengikuti Ashogi. Cukup 1 jam login, bisa sambil nyetir, bisa sambil praktek, bisa sambil santai-santai menunggu operasi dan lain-lain sebagainya. Dan nanti juga Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia akan mengadakan acara internasional pada bulan November, 29 November, 1 Desember, dan 2 Desember.
topiknya bukan melulu untuk ginekolog-onkolog, tetapi juga banyak topik-topik onkologi ginekologi yang bisa dikerjakan oleh general gynecologist. Kami harap mungkin bisa bergabung berpartisipasi. Tidak panjang lebar, sekali lagi terima kasih banyak. Salam hormat saya, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Bahmana atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Dokter Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Khairunisa. Terima kasih pada semua penyelenggara ya yang sudah 2 tahun kurang lebih ya kita menyelenggarakan ASHOGI ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Hormat kami pertama tentu pada Ketua HOGI ya, Dr. Brahmana yang dalam hal ini selalu juga aktif mendampingi kita semuanya. Kemudian pada Dr. Taufan sebagai sekjen, ini beliaunya tidak pernah absen ini. Salam hormat. Salam hormat, Dr. Sunyoto, Dr. Brahmana, semuanya. Juga kedua pembicara narasumber, Dr. Unido, yang Dr. Unido sudah berkali-kali kita berpasangan ya, Dr. Unido. Ya, Hanya betul. berdua ini. Kemudian yang kedua, Dr. Febia Herviandi. Ya, tadi saya tanya beliau panggilannya Dr. Febi ya. Iya. Sore, Dokter Kemudian Sunyoto. saya juga menyapa seluruh peserta ASHOGI yang sangat rajin dan tidak bosan-bosan ya mengikuti kita. Semuanya, salam sehat semuanya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini kita semua mendapat kebaikan-kebaikan ya. Semua menjadi lebih baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin. Baiklah, kita hari ini akan berdiskusi kembali mengenai mola hidati dosa. Entah ini mungkin yang ketiga kali barangkali ya. Semoga tidak bosan-bosan dan semoga justru menambah menjadi ketagihan ya untuk berdiskusi mengenai hal-hal ilmiah yang akan menambah ilmu dan pengalaman kita semua. Selamat mengikuti. Baiklah, tidak berpanjang-panjang, kami persilakan entah Dr. Unido dulu atau Dr. Febia untuk menyampaikan atau memaparkan yang mungkin sebagai bahan diskusi nanti. Silakan, Dr. Unido mungkin ya. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Sunyoto, sejawat semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sedikit ya mungkin belajar ya, berdiskusi karena topik ini udah sering, tapi semakin sering tadi dikatakan Dr. Sunyoto semakin menarik ya, lebih banyak ilmu yang didapat untuk kebaikan kita semua dan untuk terutama untuk pasien-pasien ginekologi. Izinkan saya share dan saya ucapkan juga selamat siang kepada Dr. Brahmana dan Dr. Tovan, semua Dr. Nisa dan seluruh hadirin yang ada dimanapun ya. Jadi judul pada seri HOGI yang ke-104 ini adalah Treatment of Hidatifomycin Mole ya. Jadi saya sendiri Dr. Unido bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta. Jadi kalau berbicara mola hidatidosa ya, ini merupakan satu spektrum atau salah satu bagian dari penyakit trofoblast gestasional ya, atau kita bilang dengan GTD ya. Jadi sejauh-sejauh harus bisa membedakan bahwa GTD ini beda dengan TTG atau GTN ya. Ini hanya sifatnya jinak ya, yang terdiri dari yang sering kita dapati adalah lesi yang berasal dari molar maupun lesi yang berasal dari non molar. Jadi untuk GTD sendiri itu dibagi menjadi komplit dan parsial. Kan invasi bone nanti akan kita bahas ya. Nah, apa yang menjadi penyebab hidatinasi mole ini adalah yang pertama adanya proliferasi trofoblast ya. Jadi seperti kita ketahui kalau seorang janin atau ibu dan bapak itu kalau terjadi proses fertilisasi itu ada yang namanya kromosom ayah dan ibu. Nah, pada saat ini adalah terjadi dominasi pada kromosom pada ayah ya, terjadi inaktivasi dari kromosom
atau sel telur, sehingga terjadi yang namanya terjadi proliferasi trofoblast yang abnormal, ya. Nah, insidennya ini sendiri, ya, mola atau GTD ini kurang lebih 1 sampai 2 per 1000 kehamilan. Jadi cukup banyak. Jadi kalau di satu provinsi misalnya ada 5.000 satu kecamatan, ini kasus mola kira-kira bisa sampai 10. Jadi cukup banyak, ya. Nah, begitu juga yang menjadi penyebab penyebab dari mola ini, yang terbaru adalah adanya defisiensi karoten dan protein vitamin A. Jadi diketahui seperti sekarang bahwa vitamin A ini berfungsi sebagai mengontrol proliferasi dan merangsang apoptosis, sehingga tidak terjadi yang namanya apoptosis dari progresi trofoblast tersebut, ya. Penyebab lain adalah mungkin ada irregular menstruasi, defisiensi protein, ada kemungkinan adanya defisiensi protein, faktor-faktor sosial ekonomi, dan paritas serta usia, ya. Nah, yang menarik dari GTN ini sendiri adalah GTD ini adalah dia akan berubah menjadi keadaan-keadaan yang disebut dengan gestational trophoblast neoplasia, ya. Tetapi jangan khawatir, ya, sejawat yang ada dimanapun, bahwa gestational trophoblast neoplasia yang terdiri dari koriokarsinoma atau placentocyte trophoblast tumor maupun epithelioid trophoblast tumor, atau dari kehamilan mola ataupun dari kehamilan ektopik, dia bisa mengalami yang namanya complete remisi, ya, kurang lebih 98%, ya. Dan tidak usah khawatir, dia akan bisa hamil di kemudian hari. Nah, untuk sedikit pembagian, ini mola ini ada yang parsial dan komplit. Yang paling penting di sini adalah perbedaannya adalah adanya janin pada yang parsial mole, ya. Dan yang paling penting adalah terjadi pertumbuhan pembengkakan trofoblast dan korion yang berlebihan dibanding dengan yang parsial, ya. Jadi kalau parsial itu lebih banyak dominan daripada ada fili chorioalisnya, sedangkan swelling daripada trofoblast dan proliferasi korionnya tidak begitu. Nah, ini saya katakan tadi bahwa pada keadaan hidatic mole ini terjadi kelainan pada ovum, ya. Sedangkan pada yang parsial mole itu ovumnya masih ada kromosom 23X, dia bergabung dengan 23 paternal sehingga terjadi kelainan pertumbuhan janin. Dan oleh sebab itu janin dengan kromosom DNA yang berlebih ini biasanya sering terjadi kelainan-kelainan kongenital, polidaktili dan lain-lain, dan biasanya sering dengan kematian, ya. Sebaliknya dengan hidatic mole ini karena dia tidak ada ovum, otomatis, ya, tidak ada janin. Nah, ini yang terjadi yang namanya duplikasi daripada paternal, sehingga terjadi yang namanya kelainan dari kromosom daripada DNA dari kehamilan tersebut. Nah, gejala klinis ini mungkin sering, ya, yaitu perdarahan pervaginam, uterus yang membesar, ya, hiperemesis gravidan, dan hipertiroid. Nah, hipertiroid ini terjadi oleh karena beta HCG itu mempunyai, ya, reseptor dengan T3 T4 yang hampir sama. Jadi kalau misalnya reseptor beta HCG-nya meningkat, dia akan merangsang T3 T4 sehingga terjadi yang timbul gejala-gejala hipertiroid, ya, seperti takikardi, tremor, ya, kemudian mungkin eksotalamus dan lain-lain. Ini gambaran yang sering, ya, yang paling khas adalah terjadi gambaran badai salju atau honeycomb appearance juga, ya, gambaran sarang tawon. Nah, pengobatannya itu yang paling penting adalah macam-macam, ya, tergantung dari sikon. Yang pertama dianjurkan ada yang memilih histrektomi. Bagaimana, Dok? Bisa. Itu pada keadaan-keadaan yang misalnya terjadi perdarahan yang banyak, ya, atau misalnya fungsi reproduksi tidak dibutuhkan lagi, atau terjadi mola yang besar, ya, atau terjadi infeksi yang berat, ya. Tetapi histrektomi ini tidak menyelesaikan masalah. Masih, ya, follow up-nya masih memerlukan pemeriksaan beta HCG serum. Ini sejauh semua yang paling penting, ya. Kemudian juga kuret. Biasanya kita menggunakan kuret suction, ya. Untuk sekali, 2 kali itu tidak ada batasan. Bisa sekali juga bisa menurut jurnal, ya. Disertai dengan pemberian oksitosin drip untuk merangsang tonus daripada rahim itu sendiri, ya. Kemudian pemberian profilaksis kemoterapi ini masih kontroversial, ya. Karena kenapa? Ternyata dari 20 kasus yang dicurai ganas itu hanya 20% yang kira-kira menjadi persisten tumor. Jadi tidak lebih banyak efek sampingnya dibanding dengan pemberian efek kemoterapinya. Jadi tidak dianjurkan atau masih kontroversial. Ya. Dan yang paling penting adalah ini yang kita akan diskusikan nanti adalah follow up, ya.
bagaimana pasien-pasien dengan mola hidatidiosa setelah dilakukan kuretase, dilakukan monitor beta HCG, ya, dilakukan monitor beta HCG setiap 2 minggu sekali, ya, dan sampai betul-betul 3 kali hasilnya adalah negatif, ya, itu baru kita katakan bahwa sembuh, ya. Atau juga bisa diikuti monitor setiap bulan sampai 6 bulan berturut-turut, dan biasanya beta HCG ini akan kembali normal setelah kehamilan 3 bulan, ya. Jadi rata-rata mencapai 3 bulan setelah evakuasi ini, rata-rata setelah evakuasi ini biasanya akan mengalami beta HCG normal itu yaitu pada minggu ke-9. Kontrasepsi yang dianjurkan adalah kontrasepsi oral dan metode barir, nanti kita akan diskusikan, ya. Kemudian ini yang paling penting ya untuk sejawat, bahwa kurva regresi ini harus dipahami betul, ya. Ini diulang-ulang, ya, tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak bosan, bahwa setiap kehamilan, ya, setinggi apapun misalnya dia beta HCG, ya, pada minggu ke-4 atau ke-8 dia harus di bawah 5 ini. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan daripada nilai beta HCG, dan sampai minggu ke-12 atau bulan ketiga itu ya rata-rata di bawah 5. Ini dalam keadaan kita katakan beta HCG mempunyai signifikan penurunan, ya. Nah, bagaimana cara follow up daripada pasien-pasien dengan mola hidatidiosa? Ini menurut protokol PNPK HOGI, ya. Itu jadi sejawat kalau menemukan kasus-kasus dengan mola hidatidiosa, itu dilakukan pemeriksaan beta HCG 2 minggu sekali, ya, selama 3 bulan, ya, 2 minggu sekali, ya. Bila hasilnya normal dalam 8 minggu, ya, kita bisa pantau sebulan sekali, ya. Tentunya selama pemantauan ini dilarang untuk hamil, ya. Kita bisa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, tetapi kalau misalnya kita pantau 2 minggu sekali, setelah 8 minggu masih positif, terus, ya, kita lakukan. Dan apabila dia di atas 8 minggu baru turun, ya, ya, baru dipantaunya kurang lebih sebulan sekali, ya, selama 6 bulan pasca normalisasi. Ini yang paling penting, ya. Setelah 6 bulan negatif, kita pantau sebulan sekali, ya, selama 6 bulan. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, ya, sejawat ini yang normal akan terjadi variasi-variasi kenaikan dari beta HCG. Bisa pada minggu kedua, bisa pada minggu ke-4, bisa pada minggu ke-6, pada minggu ke-8. Tetapi yang paling penting adalah pada minggu ke-12 dia harus di bawah 5, ya, minggu ke-9 harus di bawah 5. Ini mengadakan regresi yang normal. Tetapi kalau sudah terjadi peningkatan, ya, pada minggu berapapun, berapa nilainya nanti ada kriterianya, kita katakan abnormal. Nah, ini kriteria dengan gestational trophoblast neoplasia atau GTN, ya, atau TTG, sama istilah itu, ya, atau misalnya PTG, penyakit trophoblas ganas. Ini kira-kira terjadi nilai beta HCG pemeriksaan 3 minggu ini plateau. Jadi kalau kita lihat ini nilainya datar, ya, tidak menurun tapi datar ke samping, ya. Nah, ini kita curigai sebagai GTN. Kemudian atau penilaian selama 3 minggu, ya, berturut-turut, ya, menaik, ya, pada hari pertama naik tinggi, hari kedua, hari ketiga tinggi, makin tinggi. Contohnya ini adalah misalnya terjadi kenaikan. Nah, ini disebut dengan GTN. Atau setelah pemeriksaan 6 bulan dia tetap tinggi. Nah, ini tetap tinggi 6 bulan, tetap tinggi, ya, tidak landai tapi tinggi. Ini kita curigai dengan GTN. Nah, atau pada pemeriksaan koriokarsinoma, ya, pada pemeriksaan kuret, maaf, hasilnya mungkin koriokarsinoma, ya. Koriokarsinoma itu variasinya ada yang namanya dengan trophoblast PSST dan EPT, ya. Itu mengalami nilai hasil PA-nya itu adalah jenis varian dari koriokarsinoma, ya. Placental-site trophoblastic tumor atau koriokarsinoma. Kita lakukan terapi dengan GTN. Jadi mungkin itu mengenai studying ini biasanya GTN ini kita skor, ya. Kita skor apabila nilainya kurang dari 6 kita berikan single agent, atau lebih dari 6 kemudian kita berikan multi agent. Kira-kira pengantar singkat dari saya demikian. Mudah-mudahan nanti kita akan berkembang menjadi diskusi bersama dan mungkin akan ditambahkan oleh Dr. Feby secara lebih mendetail. Terima kasih Dr. Sunyoto. Terima kasih Dr. Unedo. Selanjutnya saya persilakan Dr. Feby untuk menambahkan, ya, mungkin ada yang perlu untuk menambah diskusi kita nanti. Silakan Dr. Feby, ya.
Baik, terima kasih Dokter Sunjata atas kesempatannya. Selamat sore juga kepada Dokter Unedo. Tadi sepertinya sudah eh, secara garis besar sudah diterangkan semuanya. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja dokter terkait penata laksanaan lebih detailnya mungkin. Ya seperti yang kita ketahui bahwa penata laksanaan mola hidatidosa ini pada prinsipnya adalah evakuasi mola. Entah nanti kita akan melakukan vakum kuretase ataupun ada pilihan juga tadi pada kondisi-kondisi tertentu untuk dilakukan histerektomi. Namun pada prinsipnya adalah kita harus melakukan evaluasi preoperatif yang baik. Seperti apabila kita mencurigai ada komplikasi, seperti tadi disampaikan pada presentasi sebelumnya, apakah ada hipertiroid, preeklamsia, elektrolit imbalance, ataupun anemia, kita stabilkan dulu kondisinya. Kemudian kita lakukan evakuasi, dan yang penting juga adalah evaluasi pasca evakuasi, atau yang kita sebut dengan follow up, karena adanya risiko untuk transformasi ke arah malignansi. Evaluasi pre-evakuasi kita bisa lakukan pemeriksaan serum kuantitatif beta HCG, kemudian pemeriksaan darah secara lengkap, ultrasenografi untuk memastikan, kemudian pemeriksaan ronsen, ataupun apabila memang ada fasilitasnya dilakukan uji fungsi tiroid jika dicurigai hipertiroid. Kemudian tadi disampaikan bahwa evakuasi mola yang kita lakukan secara umum berdasarkan literatur terkini adalah vakum kuretase. Kalau kita bandingkan juga dengan berbagai protap ataupun prosedur baik dari Vigo ataupun dari Inggris dan beberapa negara lainnya kurang lebih sama, hanya saja yang membedakan pada beberapa guideline disarankan untuk dilakukan vakum kuretase disertai dengan guidance dengan USG agar lebih presisi. Kemudian untuk monitoringnya sendiri ada yang menyatakan 2 minggu, bahkan ada yang 10 hari, tapi rata-rata kurang lebih 1-2 minggu untuk monitoring evaluasi beta HCG-nya. Kemudian kalau kita membandingkan juga bagaimana protap dari Vigo, NCCN, dan PNPK yang dimiliki Hogi kurang lebih hampir mirip juga. Kalau Vigo menyarankan dengan USG guidance untuk vakum kuretasenya dengan menggunakan kanul yang ukuran besar, kurang lebih 12 mm. Kemudian evakuasi sekunder juga tidak diperlukan. Pada NCCN kurang lebih sama, dilakukan kuretase vakum yang diikuti dengan kuretase tajam. Uterotonika diberikan tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian apabila diperlukan asam tranexamat juga boleh diberikan. Kemudian pada PNPK Hogi juga disampaikan bahwa diagnosis definitif ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologi pada produk konsepsi. Jadi intinya adalah dilakukan evakuasi mola. Kemudian prosedurnya pada prinsipnya adalah kita melakukan dilatasi serviks, kemudian ini sudah disampaikan pada beberapa sesi ASHOGI sebelumnya juga, bahwa drip oksitosin ini memang disampaikan harus hati-hati, kita tidak memberikan dari awal sekali pasien datang, sampai dengan selesai kuret berhari-hari, tetapi harus diperhatikan adanya resiko emboli, sehingga oksitosin ini hanya diberikan pada saat vakum kuretase dimulai. Memang bisa dilanjutkan sampai beberapa jam pasca evakuasi, tapi tentu saja ini adalah condition based atau tergantung pada kondisi pasien. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kontraksi uterus dan mengurangi perdarahan, tidak lebih dari itu. Kemudian untuk kanulnya sendiri ukurannya adalah yang 12 mm. Kemudian kita bisa juga memegang pundusnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kuretase tajam secara hati-hati untuk mengambil sisa jaringan mola yang melekat pada uterus. Lalu bagaimana dengan pilihan histerektomi? Apakah boleh? Tentu ini sudah disampaikan juga pada Vigo Update 2021 bahwa histerektomi diperbolehkan dengan beberapa kondisi, seperti misalnya anak cukup, compliance-nya kurang baik, pasien misalnya posisinya dia tingkat kepatuhannya rendah ataupun lokasinya jauh. Karena pada prinsipnya ada evidence base yang menurunkan resiko penggunaan kemoterapi karena terjadinya persisten TTG yang disebabkan karena invasi miometrium. Kemudian induksi medikal dan histerotomi tapi tidak dianjurkan untuk evakuasi mola karena hanya akan meningkatkan morbiditas dan perkembangan menjadi persisten GTN. Kemudian pada literatur yang lainnya disampaikan juga bahwa histerektomi bisa dilakukan pada kondisi cukup anak dan usia lebih dari 40 tahun. Memang dia menurunkan resiko munculnya miometrial invasif. Namun tidak mencegah transformasi maligna. Itu yang harus diingat atau dipahami. Sehingga
histerektomi ini adalah special and term condition, jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada prinsipnya dari literatur-literatur dan guideline yang ada, tetap prinsipnya kita ke arah evakuasi mola secara vakum kuretase. Lalu bagaimana dengan kemoterapi profilaksis? Berdasarkan penelitian, profilaksis pemberian metotrexat ataupun actinomycin segera setelah evakuasi mola memang ada hubungannya dengan penurunan angka insidensi postmolar GTN sebanyak 3-8%. Tapi disampaikan pula ini hanya dilakukan pada kondisi spesial atau kondisi tertentu, yaitu resiko tinggi terjadinya TTG pasca mola, atau yang kita sebut dengan mola high risk atau mola resiko tinggi. Pada beberapa literatur disampaikan bahwa yang masuk ke dalam kriteria mola high risk itu apabila usianya lebih dari 40 tahun, kemudian pada beberapa literatur disampaikan multiparitas, lalu ada beta HCG-nya lebih dari 100.000, uterus yang lebih dari usia kehamilan 20 minggu, ataupun kistal lutein yang besar. Dan satu lagi, PA-nya proliferasi trofoblast yang berlebih. Kemudian disampaikan juga pada Cochrane bahwa untuk implikasinya pada praktek di lapangan, memang profilaksis kemoterapi ini may atau mungkin mengurangi resiko dari progresi ke arah TTG atau gestational trophoblastic neoplasia pada pasien yang memang memiliki resiko tinggi transformasi malignanya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga ini tidak menjadi suatu prosedur yang rutin. Pertama adalah dari sisi toksisitasnya, kemudian delay untuk nanti ke arah diagnosis GTN-nya, kemudian juga studi yang masih ada juga masih terlalu kecil, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah kemoterapi profilaksis ini bisa dilakukan secara rutin. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Baiklah, bisa terima kasih lewat Dr. diskusi. Febian. Teman saudara sekalian, sampai saatnya kita berdiskusi ya. Untuk pertanyaan boleh langsung mengajukan dengan mengangkat tangan dulu atau melalui chat ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi tadi kita sudah menyinggung mengenai diagnose, kemudian penentuan pelaksanaan, dan yang penting dalam ini adalah follow up ya. Karena kemungkinan transformasi menjadi keganasan itu ada antara 10-20% tadi kalau tidak salah ya. 15%, Dok. 15% ya. Ya, antara 10 sampai 15 Baiklah, ada pertanyaan? Tolong Mas kalau ada yang bertanya siapnya. Di kolom Q&A sudah ada 7 pertanyaan, Dokter. Sebentar, saya masih buka. Iya ya, ini ada. Baiklah, kita mulai pertanyaan pertama ya. Ini dari Dr. Haryana Rotama. Ini beliau ini rajin sekali ya untuk mengikuti dan selalu bertanya. Terima kasih. Saya ingin refresh kembali. Apakah tiap kasus mola hidatidosa wajib diperiksa kadar beta HCG kuantitatif pra dan pasakuret? Kapan idealnya diperiksakan pasakuret? Kendala utama saya paling banyak biaya pemeriksaan kadar beta HCG kuantitatif, sehingga seringkali akhirnya tidak diperiksa. Itu saja dulu pertama. Mungkin akan dijawab Dr. Febia atau Dr. Unedo. Terima kasih, Dr. Sunyoto. Ya, jadi eh, pemeriksaan beta HCG serum itu sebetulnya wajib juga ya diperiksa karena itu indikatornya ya. Kita mau tahu dia ada naik atau turun Iya. itu dari pemeriksaan awal sebetulnya ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah mungkin saya setuju ya bahwa pemeriksaan ini agak mahal karena kalau kadang-kadang kalau di rumah sakit tertentu ini tidak masuk dalam coding BPJS ya. Jadi kita mungkin periksa keluar ya atau pada rumah sakit tertentu tidak ada fasilitas pemeriksaan beta HCG serum. Nah itu. Jadi tapi di rumah sakit besar biasanya ada ditanggung gitu ya dari pemeriksaan beta HCG. Nah, kapan pemeriksaannya yang idealnya adalah 2 minggu ya pasca kuret ya. 2 minggu pasca kuret itu kita lakukan pemeriksaan beta HCG serumnya ya. Ada beberapa literatur mengatakan 1 minggu pasca kuret. Tetapi kita kita pakai PNPK Hogi itu kita biasanya melakukan pemeriksaan 2 minggu pasca kuret kita nilai beta HCG-nya. Apakah mengalami penurunan atau plateau dari nilai kadar awal
Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin mau ditambahkan Dokter Feby, silakan. Ya, Silakan Dokter Feby eh, ya. terima kasih Dokter Sunyoto, Dokter Unendo. Ya, pada prinsipnya sepakat dok bahwa kalau kita ingin ideal memang betul bahwa kita prinsipnya mungkin berpegang pada Vigo atau WHO dengan melihat pengukuran beta HCG misalnya 4 kali pengukuran, kemudian dalam 3 minggu ada plateau sudah dianggap GTN pasca mola ataupun sudah ada peningkatan lebih dari 10% dari 3 kali pengukuran dalam 2 minggu, artinya kita mengukur seminggu sekali. Kalau dari beberapa literatur juga disampaikan baiknya adalah seminggu sekali sampai dengan dia 3 kali normal berturut-turut, baru setelah itu 1 bulan sekali sampai dengan 3 kali normal berturut-turut. Tapi kalau kita coba implikasikan pada praktek, apalagi dengan pasien dengan asuransi kesehatan dan lain-lain, terkadang hanya di cover kalau pemeriksaannya 2 minggu paling cepat atau 1 bulan. Pada akhirnya kita coba untuk modifikasi memang dokter, misalnya minimal 2 minggu sekali. Kalaupun hanya bisa dilakukan sebulan sekali, minimal tidak ada loss follow up dalam 1 bulannya. Kadang-kadang diukur bulan ke-1, bulan keduanya hilang, bulan ketiga tiba-tiba sudah naik jauh begitu dok. Tadi memang alternatifnya adalah kurva Mochizuki. Ada minggu ke-4 kurang dari 1.000, kita buat baseline-nya minggu ke-6 kurang dari 100, minggu ke-8 kurang dari 20 sampai 30, dan minggu ke-12 kurang dari 5. Tetapi kita juga harus lihat bahwa ada kondisi-kondisi tertentu seperti low level beta HCG ataupun kadang beta HCG-nya sebetulnya progres turunnya bagus. Jadi minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tetapi rutin tidak ada loss follow up sehingga ketika ada peningkatan kita betul-betul bisa langsung merujuk misalnya ke onkologi untuk kecurigaan ke arah TTG. Mungkin seperti itu tambahannya, dokter. Terima kasih. Ya, jadi dari pertanyaan ini sebenarnya masih banyak keraguan ya mengenai hal ini. Dan memang di tempat kita ini selalu hal yang ideal itu rasanya agak sulit, terutama terbentur pada masalah pembiayaan. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Masih dari Dr. Haryana Rotama ya. Pada saat saya PPDS, kami mendapat kasus molahidiosa dengan kehamilan kembar. Yang sayangnya akhirnya perdarahan dan lahir prematur, janin tidak ada yang hidup. Apakah ada perbedaan tata laksana atau tambahan tata laksana antara molahidiosa parsial dengan satu janin dibanding dengan kehamilan multiple? Apakah molahidiosa parsial dengan adanya janin masih boleh lahir per vaginam lalu dilanjutkan kuret? Nah, ini punya pengalaman pribadi nih. Eh, Dokter Febia dulu ya. Dokter Febia kalau dulu. Baik, Silakan. kalau saya nggak punya, mungkin Dokter Feby punya pengalaman hamil kembar nih. Bukan Center Pendidikan ada Iya, rujukan kasus. makanya silakan. Kalau yang kembar memang tidak dok, tapi memang kalau mola parsial dengan janin yang sempat hidup ada dok. Tapi pada prinsipnya Satu ya. penanganannya ya satu betul dok. Tapi pada prinsipnya mungkin kurang lebih sama dok, bahwa untuk evakuasi yang terpenting dari mola hidatidosa ini, karena kalau kita melihat dari patogenesis dan patofisiologinya tadi disampaikan dokter Unendo juga bahwa dari sisi genetiknya pasien kemungkinan besar dengan triploidi, kemudian pasiennya nanti kalaupun ada janinnya adalah dengan malformasi kongenital ataupun dengan IOFD, saya kira prognosisnya juga kurang baik dok. Ya, Jadi tadi pertanyaannya kemungkinan kalau bayi ini sampai mendekati aterem ya, viable ya. Apakah masih diperbolehkan lahir per vaginam atau bagaimana? kalau melihat dari Pengetahuan saya kalau kita mola parsial ya sudah terminasi. kalau melihat Silakan dokter. Dokter. Ya, kalau melihat dari misalnya ini hamil mola parsial sampai aterem itu artinya tidak ada indikasi obstetri untuk dilakukan ini dok, untuk dilakukan seksio. Saya rasa penata laksanaannya bisa lahir spontan, apalagi kalau misalnya kondisi ibu memungkinkan HB-nya bagus, posisi kepala di bawah, kemudian juga kontraksinya baik, mudah-mudahan bisa lahir normal dan mungkin sekaligus dievakuasi itunya apa namanya plasentanya. Molanya. Nah, parsial itu dia tropoblas swellingnya
tidak terlalu membengkak hidrofit dibanding dengan parsial, dok. Dibanding yang komplit mol, mungkin gitu, dokter. Iya dok, selama indikasi obstetriknya tidak ada masih memungkinkan dok. Mungkin ya pada waktu kontraksi ya, waktu kontraksi apa tidak ada kekhawatiran akan terjadinya emboli pada mola ini. Sehingga mungkin lebih baik kalau dipotong dengan sesar saja begitu. Selama infartu maksud saya. Oh, selama infartu. Iya, dok. Jadi beberapa jurnal dikatakan bahwa persalinan mola dengan Janin. janin pada kasus-kasus persalinan pervaginam itu ada resiko memang terjadi emboli, ya. Tetapi biasanya presentasinya hanya sekitar 0,2% kalau tidak salah saya baca, itu tidak terlalu banyak. Biasanya rata-rata bisa lahir spontan ibu dan bayi dalam keadaan sehat, dok. Ya, jadi Dr. Onedo masih menyarankan ya untuk artinya tidak harus disesar ya. Ya, dok. Ya, baik, Dokter Febia mungkin memberikan tambahan. Ya, kurang lebih sama dok. Pada prinsipnya eh, memang kepada mola hidatidosa ini ya tadi ada resiko emboli betul. Apa baik saat evakuasi pun kita ada resiko ke arah emboli. Namun dari awal memang harus disampaikan yang terpenting adalah informed consent dan informed choice kepada pasien bahwa dari awal kalaupun nanti dia bisa lahir sampai ad term, mungkin outcome bayinya juga kita tidak tahu seperti apa. Tapi apabila memang secara indikasi obstetri misalnya tidak ada perdarahan, memang bisa kita pertahankan, dok. Terima kasih. Ya, dalam kasus demikian saya khawatir bahwa kita tahu molanya setelah bayinya lahir. Iya, dok. Baiklah, ada pertanyaan lebih lanjut. Ini yang pertanyaan dari teman kita tanpa nama ya. Ini sering sekali ya bertanya. Sayang ya, tidak disebutkan namanya. Izin bertanya Dokter Unedo. Nah, ini khusus ke Dokter Unedo nih. Dikatakan bahwa defisiensi dari vitamin A menjadi salah satu faktor risiko terjadinya mola hidatidosa. Bagaimana cara kita mendeteksi defisiensi vitamin A? Itu pertanyaan pertama. Yang Ya. kedua, apakah dari tanda dan gejala atau ada pemeriksaan laboratorium tertentu, berapakah dosis pemberian vitamin A yang diperlukan pada ibu hamil yang mengalami defisiensi vitamin A dan mengalami mola hidatidosa? Itu pertanyaannya cukup rumit. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya cukup baik ya untuk aplikatif sehari-hari. Jadi gejala-gejala vitamin A, gejala-gejala kekurangan vitamin A ini cukup eh, umum ya. Artinya sering terjadi yang namanya rabun ya, rabun pada malam hari, ya, rabun senja. Kemudian juga kornea sering mengalami kering ya. Dan biasanya juga sering terjadi yang namanya bercak berbusa di kornea tersebut. Jadi pandangannya seperti bercak berbusa dan sering terjadi yang namanya penurunan produksi daripada air mata. Nah, itu gejala-gejalanya. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya, dok, bahwa kita ini kekurangan vitamin A? Ini kita bisa melakukan pemeriksaan tes serum retinol ya. Jadi karotin itu dia berubah menjadi vitamin A ya. Dari karotin itu ada yang namanya pemeriksaan serum retinol dan ini ada di laboratorium. Kita lakukan pemeriksaan apabila nilainya kurang dari 20, nah ini berarti dia defisiensi. Jadi kita lakukan pemeriksaan retinol serum ya. Mungkin di laboratorium yang besar ada untuk pemeriksaan itu. Kemudian tadi pertanyaannya berapa dosis vitamin A ya? Dosis vitamin A itu sekitar kalau tidak salah 25.000 ya, 25.000 sampai 500.000, maaf 250.000 sampai 500.000 international unit kita berikan. Jadi yang biasa dikasih pada puskesmas bisa diberikan juga itu untuk kekurangan vitamin A ya. Kemudian per hari, dok, kita kasih ya, kita minumkan ya sampai rasa apa namanya gejalanya hilang. Gejalanya itu hilang ya. Itu kira-kira. Dan di samping itu tentunya makan-makan yang bergizi ya, yang mengandung vitamin A tinggi seperti misalnya wortel ya, sering, kemudian sayur-sayuran, brokoli, keju, daging, ya itu semua mengandung vitamin-vitamin A dosis tinggi.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Unido. Dokter Febia mungkin ingin menambahkan. Sudah cukup dokter Sunyoto, betul tadi sesuai pada prinsipnya dari kadar retinoid serumnya kurang dari 20 dan terkait dosis yang pernah saya ini juga ada 200.000 kalau tidak salah ya dok, international unit. Dokter Onedo, kita menunggu ada gejala atau rutin memberikan pada ibu hamil ya? Eh, Apa menunggu mereka yang bergejala? Biasanya sih, Dok, Atau rutin juga berikan pada ibu hamil? kalau ibu hamilnya konsumsi makanannya bagus, Dok, ya 4 sehat 5 sempurna, saya rasa kadar, karena kalau dia hipervitaminosis juga tidak baik, Dok, itu menurut Baik, kita. ya. Jadi yang bagus yang memang sudah Kan sebaiknya ada indikasi. Ada indikasi betul, artinya ada keluhan, ya. betul. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan Aron Situmorang. Selamat sore dokter, semua yang saya hormati. Izin dengan ini saya bertanya, untuk pasien kecurigaan non-molar lesion seperti koriokarsinoma pada usia muda, pasca kuret yang bertanya tentang langkah dan kesempatan untuk bisa hamil kembali ke depannya. Bagaimana penjelasan yang terkait hal ini ya dokter? Mengingat ada kemungkinan langkah kemoterapi yang harus dijalani oleh pasien tersebut. Terima kasih. Silakan. Ya, saya atau Dokter Feby mungkin, Dokter. Boleh silakan dok duluan, nanti saya tambahkan dok. Oke, nanti Silakan. tambah. Ya, jadi koriokarsinoma ini termasuk salah satu GTN ya. Jadi kalau kita menemukan pasca kuret ternyata hasilnya GTN atau koriokarsinoma, kita langsung berikan ini ya, ada Dokter Bernard, kita langsungkan berikan kemoterapi ya. Kemoterapinya ini biasanya kita berikan multi agent ya. Multi agent ya, kita skor dulu ya multi agent. Kemudian eh, kita berikan biasanya sampai 4 kali ya pengalaman, sampai kita periksa beta HCG-nya setelah terapi 3 4 kali itu betul-betul negatif ya 2 kali, terus kita tambah lagi kemoterapi profilaksis 2 kali lagi dari yang negatif tersebut. Nah, setelah itu kita misalnya kita follow up selama 6 bulan negatif, dan setelah itu baru kita 1 tahun kemudian kita bolehkan hamil itu. Jadi jangan buru-buru hamil. Kenapa? Karena kehamilan ini akan merangsang ya human choriogonadotropin untuk merangsang sel-sel trofoblast untuk kambuh kembali dan akan menyebabkan kebangkitan daripada koriokarsinoma tersebut. Oleh sebab itu, selama pemberian kemoterapi ya dan sampai menunggu 6 bulan pasca negatif kemoterapi ini, kita berikan yang namanya pemberian kontrasepsi. Ya, kontrasepsi yang paling baik adalah sebenarnya metode barier ya. Karena kalau kita menggunakan eh, apa namanya IUD atau misalnya menggunakan oral kontrasepsi, ini agak bias gejalanya. Nanti ternyata perdarahan ternyata hanya dari efek KB. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan, Dokter Feby, silakan. Dokter. Silakan Dokter Feby. Ya, terima kasih dok. Ya, jadi pada prinsipnya berarti ini kan pada kasus GTN pasca mola ya dok, kita pada prinsipnya memberikan kemoterapi. Tadi kasusnya horiokarsinoma, kita lihat TTG-nya low risk atau high risk, kemoterapinya tergantung. Kemudian setelah itu kita yang penting adalah follow up. Apabila memang hasilnya nanti beta HCG evaluasi follow up sudah normal, tadi disampaikan bahwa amannya setelah normal pun kita harus lakukan kemoterapi konsolidasi sekitar 2 sampai 3 kali. Kemudian setelah itu follow up kurang lebih 1 tahun. Memang beberapa literatur ada yang menyebutkan juga 6 bulan, tapi tadi dengan berbagai kekhawatiran terkait dengan proliferasi trofoblast, peningkatan beta HCG dan lain-lain, maka amannya mungkin antara 6 sampai 12 bulan. Dan selama 6 sampai 12 bulan itu kita berikan kontrasepsi barier ataupun hormonal. Setelah itu baru pasien diperkenankan untuk hamil kembali. Kurang lebih seperti itu, dok. Ya, jadi tadi Dokter Benhart yang paling dikhawatirkan adalah mungkin pengaruh dari kemoterapinya ya. Tapi tadi Dokter Unido sudah meyakinkan bahwa asalkan sudah diberikan waktu yang cukup lama ya untuk eh, follow up itu ya minimal setahun ya, Setahun, Dok. dokter ya minimal 1 tahun ya. Insya Allah aman untuk kehamilan. Aman, Dok. Ya, baik.
Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjutkan. Ya, ini dari Dokter Mulyani Aung. Izin bertanya, Dok. Jika beta HCG dalam 6 bulan tidak turun, apakah bisa dilakukan kuret ulang? Mungkin ada mola yang tertinggal. Nah, sampai 6 bulan tidak turun. Wah, terlalu lama ini ya. Apakah boleh dilakukan uret ulang? Karena mungkin ada mola yang tertinggal. Kemudian, kadar beta HCG berapa yang bisa menyebabkan kardiokarsinoma? Terapi apa yang diberikan jika beta HCG-nya tetap tinggi, Dok? Terima kasih. Ya, Silakan, Mungkin izin Dokter saya Febian. jawab. Ya, Dok. Ya, jadi memang pertanyaan yang baik juga, Dok. Sekarang juga sedang banyak bagaimana evaluasi dari secondary kuretase atau kuretase sekunder. Dulu kan sempat Nah, pernah menjadi ditanyakan. rutinitas juga ya, kuretase bertahap atau evakuasi sekunder pasca mola atau sisa mola dan lain-lain. Tapi hingga tahap ini memang masih banyak penelitiannya, tapi kita tetap berpegang bahwa evakuasi sekunder itu masih belum menjadi protokol bagi kita karena berdasarkan penelitian yang sudah ada, evakuasi sekunder yang dilakukan misalnya 1 minggu, 2 minggu, apalagi evakuasi yang dilakukan secara rutin ternyata tidak menurunkan risiko untuk nantinya menjadi transformasi maligna. Jadi sama saja. Kemudian kita tetap berpegang, apalagi ini sudah waktu yang cukup lama, 6 bulan, maka kita berpikirnya bahwa ini adalah mungkin bukan sisa mola, tetapi ini adalah suatu GTN pasca mola. Karena tadi ada evaluasi juga dari Vigo, kalau 6 bulan persisten beta HCG, maka ini sudah masuk ke dalam TTG pasca mola. Yang jadi perhatian kita mungkin yang jaraknya lebih pendek, Dok. Tapi memang berdasarkan penelitian dikatakan hingga saat ini evakuasi sekunder pasca mola hasilnya masih belum terlalu baik karena tidak menurunkan transformasi malignanya dibandingkan dengan yang tidak dilakukan evakuasi sekunder. Mungkin dari saya itu, terima kasih, Dok. Ya, Dokter Onedo, silakan menambahkan. Saya terima kasih ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah resiko ya perforasi kalau kita melakukan kuret pada GTN ya. Ini yang paling penting. Jadi mungkin ini sering sekali kita ya, mungkin saya juga dulu itu sering mengalami bahwa saya sudah kuret mola kok masih tinggi beta C. Apa saya kuretnya kurang bersih kira-kira begitu. Nah, Ya, itu iya. sering sekali ya SPOG kita ya. Nah, jadi sebenarnya logikanya sekalipun tidak bersih ya, sekalipun tidak bersih berdasarkan evidence base, itu tubuh punya reaksi untuk mengeluarkan sisa sebetulnya itu. Jadi kalaupun misalnya kita kadang-kadang kuret nggak bersih atau misalnya plasenta sisa, dia akan mengecil, uterus akan mengecil, akan membuang sisa plasenta. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan itu terus kadar beta HCG tetap tinggi, ini bukan suatu masalah bersih tidak Terlambat. bersih. Ini adalah satu GTN ya, terjadi peningkatan daripada beta HCG oleh karena adanya suatu proses keganasan atau neoplasia. Jadi, seingat saya, kuret berulang itu tidak dikerjakan setelah sekian lama. Biasanya dalam 1-2 minggu. Kalau memang dulu kita tidak punya USG untuk melihat ada sisa atau tidak. Tapi sekarang dengan adanya USG, kita bisa melihat dalam waktu kontrol 1 minggu, mungkin bisa dilihat sudah bagaimana kondisi intrauterine. Begitu ya kira-kira ya. Setuju dok? Itu sampai 6 bulan tuh aduh, sudah terlambat banget itu nanti. Ya, dok. Baiklah, masih ada pertanyaan berikut. Ini teman tanpa nama bertanya kembali. Selamat sore dokter, izin bertanya, kalau tidak ada vakum aspirasi, apakah boleh langsung kuret tajam? Izin bertanya juga kalau untuk drip oksitosin, berapa ampul oksitosin sampai berapa jam dan berapa tetesan per menit. Ini detail sekali ya pertanyaannya ya. Tapi monggo silakan, menarik juga. Karena ini kejadian sehari-hari bisa terjadi. Silakan Dokter Febia dulu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Senyap. Ya, betul sekali. Kalau dulu kita sempat rutin setiap akan melakukan evakuasi mola, dilakukan drip oksitosin. Bahkan drip oksitosin ini kadang-kadang digunakan untuk melebarkan serviksnya atau untuk menginduksi persalinannya, tanda kutip seperti itu. Tapi ternyata dari penelitian-penelitian yang update bahwa pemberian oksitosin jauh sebelum dilakukan kuretase ini justru berbahaya karena meningkatkan resiko emboli pada kasus mola hidatidosa. Sehingga oksitosin ini hanya diberikan
ketika sudah melakukan kuretase dan tujuannya hanya untuk memperbaiki kontraksi dan mengurangi perdarahan. Kemudian tetesan yang bisa diberikan kurang lebih dari protap atau guideline yang ada adalah 20 unit. Kemudian kalau kita lihat bahwa apakah boleh kuretase tajam? Memang di guideline NCCN tadi kita lihat tidak disebutkan ada dilatasi dan kuretase. Tapi pada prinsipnya adalah dengan uterus yang sebesar itu, dengan isi yang banyak, kita melakukan kuretase tajam, tentu saja kita lihat risk and benefit-nya, bahwa risiko perforasi akan semakin besar. Sehingga memang kuretase vakum ini disarankan menjadi bagian dari prosedur. Kemudian apabila sudah hampir selesai, untuk mengeluarkan sisa-sisanya adalah kuretase tajam. Kalaupun mau dilakukan kuretase vakum tidak ada, kita ada AVM juga. Itu mungkin jauh lebih aman untuk mengurangi risiko perforasi, hanya saja mungkin durasinya akan lebih lama. Tetapi sebisa mungkin kita dengan yang vakum dulu baru yang tajam. Kurang lebih dari saya seperti itu, Dok. Dan untuk sampai kapan diberikan oksitosin, tentu saja tidak diteruskan sampai 1 hari, apalagi 2 hari pasca evakuasi. Apabila setelah evaluasi 1 jam pasca evakuasi mola kontraksinya baik, tanda vital stabil, sebetulnya oksitosinnya sudah bisa di stop. Jadi sifatnya adalah bukan yang rutin, tetapi kembali lagi pada indikasi pada pasien. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Feby. Dr. Onedo, silahkan menambahkan yang banyak pengalamannya nih. Jadi ini istilahnya tidak ada akar rotan pun jadi, Dok. Ya, memang Ya, betul, kita betul. kalau Dan itu kita pernah mengalami ya. betul. Pernah mengalami. Kebetulan saya sudah pernah di Indonesia Timur, Dok. Memang vakum tidak ada, listrik tidak ada, AVM juga tidak ada, yang ada kuret ya. Tapi nggak usah khawatir ya. Tadi di textbook Novak tuh saya baca bahwa lakukan kuret itu dengan catatan kita memegang fundus uteri sebetulnya. Jadi Iya, fundus uteri kan sangat hati-hati. dan asal hati-hati betul, carefully treatmentnya. Jadi kita kurel pelan-pelan ya dengan menggunakan kuret tumpul dari kuret tajam tersebut. Akan ada yang tumpul. Kita keluarkan sambil diberikan seperti Dokter Feby katakan drip oksitosin, seperti drip oksitosin 2 ampul. Prinsipnya adalah oksitosin itu bersifat uterotonika, jadi merangsang untuk kontraksi. Percayalah kalau uterus berkontraksi itu resiko ruptur tidak ada sebetulnya. Jadi dikhawatirkan oksitosin itu kalau ruptur pada persalinan, tapi kalau untuk uterus dia malah bagus jadi kontraksi. Itu mungkin tambahan sedikit. Iya, kita juga punya pengalaman di zaman lalu ya. Selalu tersedia ya. Jadi boleh dilakukan dengan kuret tajam ukuran yang terbesar yang bisa masuk. Nah ini, jadi itu tergantung dari dilatasinya, pembukaannya. Pembukaannya cukup besar, saya kira dengan kuret yang paling besar masih aman, tentu dengan hati-hati. Kemudian pemberian ultratonik itu memang boleh diberikan kalau kita sudah mulai melakukan evakuasi. Jadi sudah terbuka, kita mulai mengeluarkan, baru dibantu dengan oksitosin ya. Dengan demikian kekhawatiran akan emboli bisa dikurangi dan uterus akan berkontraksi mempercepat pengeluaran jaringan molanya. Di samping uterusnya juga menjadi lebih padat, lebih keras ya. Sehingga kuret kita itu bisa lebih lebih nyaman, lebih aman. Itu saya kira kita punya pengalaman beberapa kali seperti itu. Begitu saya kira yang bertanya mudah-mudahan terpuaskan ya. Tapi ternyata masih banyak pertanyaan hari ini. Ya, mudah-mudahan seperti harapan saya semula ya. Kita makin makin apa namanya bukan makin bosen tapi makin jadi mencandu ya istilahnya ya dengan diskusi-diskusi kita ini. Ini ada pertanyaan dari dokter Kamalia Kamalia Hasanah. Saya pernah ada pasien yang postkuret mola, kemudian lost a follow up dan baru periksa kembali ke dokter setelah 1 tahun kemudian. Nah ini pola sudah dievakuasi, kemudian hilang. 1 tahun kemudian dia datang dengan keluhan perdarahan pervaginam. Dari hasil USG didapatkan gambaran penebalan dinding rahim. Karena penderita mengeluh haid yang abnormal, penderita kami periksakan beta HCG. Hasilnya 4000.
Selain pemeriksaan beta HCG, pemeriksaan apa lagi yang disebabkan kami lakukan pada penderita seperti di atas sebelum kami melakukan rujukan? Terima kasih. Jadi selain beta HCG, apa yang perlu diperiksakan untuk menambah ketegasan bahwa ini memang harus dirujuk gitu. Silakan, Dr. Unido dulu. Silakan Dr. Feby, saya baca, saya mungkin agak panjang Oh iya, pertanyaan. iya baik. Terima kasih Dokter Sunyoto. Jadi kalau tadi lihat dari pertanyaannya setelah 1 tahun ya, memang ini jadi perhatian kita juga apakah betul yang 1 tahun lalunya post korek mola dengan ada bukti PA-nya karena itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian tentu kekhawatiran kita ketika ada pasien pasca mola loss follow up datang 1 tahun kemudian kan GTN pasca molanya. Dari kita sebagai klinisi, mungkin sebagai SPOG kita bisa mengira-ngira dari Vigo score dulu, misalnya dari segi usia, kemudian paritas, beta HCG-nya tadi 4.000, kemudian kehamilan sebelumnya apa, kemudian USG tadi apakah ada massa atau tidak. Kemudian, tetapi jangan langsung menjudge juga bahwa pasien ini adalah suatu TTG. Bisa saja kita lihat evaluasi apakah ini suatu, karena beberapa kasus itu ternyata ini suatu kehamilan atau abortion dan lain-lain, apalagi dengan pasien misalnya tidak ada keluhan vaginal bleeding yang masif. Jadi kalau memang pasien dengan tanda vital yang baik, kemudian dengan USG yang tidak jelas, kemudian kita mau evaluasi, masih bisa dilakukan pengukuran beta HCG ulang 1 atau 2 minggu kemudian kita lihat trennya. Eh, kita juga sempat mendapatkan pengalaman beberapa kasus seperti ini, ternyata beta HCG-nya turun, ternyata ini adalah suatu abortus dan lain-lain. Jadi apalagi kalau pasien klinisnya baik, jadi kita tidak langsung menjudge bahwa ini adalah suatu GTN pasca mola. Jadi kurang lebih seperti itu dok. Jadi kita evaluasi dulu secara menyeluruh bisa dilakukan pengukuran beta HCG ulang. Tapi kalau misalnya mau dirujuk juga boleh misalnya dengan suspek TTG nanti kita evaluasi lagi dok. Terima kasih. Silakan, Dr. Unido menambahkan. Ya. Jadi setuju ya. Jadi ini kalau 1 tahun itu tidak ada gejala apa-apa setelah mola, itu rasanya agak kecil ya. Biasanya tuh mola tuh invasif sekali ya 1 tahun. Biasanya 6 bulan kalau ada gejala dia sudah sifatnya sudah langsung terlihat gejala klinisnya ya. Tentunya untuk menentukan GTN ini saya setuju kita lihat ya dari tidak hanya kadar beta HCG semata tapi pada enlargement atau pembesaran uterusnya atau gambaran vaskularasi Doppler daripada uterus tersebut ya. Kita harus lihat semua juga. Kemudian USG-nya juga kita lihat itu ya. Itu aja saya mungkin dok kira-kira. Terima kasih dok. Jadi jelas ya, teman-teman sekalian, untuk tidak tergesa-gesa mendiagnosa ini suatu GTN ya, tapi ya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih seksama. Mungkin masih ada pertanyaan. Sebetulnya waktunya sudah hampir habis, tapi ternyata masih banyak sekali pertanyaannya. Mungkin boleh saya tambahkan satu aja ya. Satu aja, sebentar saya pilih dulu. Nah, ini Mungkin ini dok. sama masalahnya nih ya. Dari Dr. Dwi Sakti Berlian Besar. Izin bertanya pada rumah sakit yang tidak tersedia pemeriksaan kadar beta HCG kuantitatif, boleh cek ulang dengan tes kehamilan biasa. Jika bisa, kapan baiknya dicek dengan seperti misalkan plano tes dan lain sebagainya. Silakan, ini memang masalah keterbatasan. Mungkin saya jawab ya dok sedikit. Dokter Uni dulu. Nah, jadi Ya, silakan. ini penting sekali ya memang buat sejawat semua ya karena terbatasnya biaya ya sehingga metode pemeriksaan beta HCG serum itu sulit dilaksanakan ya. Jadi mungkin saya ingin sedikit menambahkannya. Jadi beta HCG urin itu bisa digunakan ya bila kadarnya adalah diperiksa pada minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 atau minggu ke-12 itu dia kan kalau normalnya itu adalah di bawah 5. Sedangkan beta HCG serum urin itu terdeteksi kadarnya itu pada keadaan nilainya 10 sampai 25. Jadi kalau misalnya dia tadi pertanyaannya, dok boleh nggak diperiksa kapan? Diperiksanya adalah kalau dia misalnya molah dietidosa,
Itu kalau misalnya setelah 3 bulan kadar PST kita ini masih positif, ini hati-hati. Ini adalah kemungkinan ke arah terjadinya GTN, ya. Karena nilai GTN itu dia bisa nilai plano tes itu dia mendeteksi pada keadaan beta HCG 10 sampai 25. Sedangkan pada keadaan umur usia setelah pasca kuretase 8 sampai 10 minggu itu dia di bawah 5. Nah, misalnya kalau misalnya setelah 2-3 bulan itu ternyata PST-nya negatif, ini kita aman secara fisiologis, kita bisa aman ya dari hasil labnya. Di samping juga ditambah juga dengan pemeriksaan klinis seperti pemeriksaan USG atau adakah gejala-gejala perdarahan dan macam-macam. Tetapi kalau misalnya tadi nilainya setelah 3 bulan ternyata PST kita positif, nah itu hati-hati. Itu kemungkinan ada yang namanya proses perkembangan ke arah GTN. Mungkin itu saya simpulkan dari dua pertanyaan di layar, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dr. Febia, silakan menambahkan. Ya, baik, terima kasih, Dok. Pada prinsipnya setuju dengan Dr. Unedo, tetapi memang tadi kita harus betul-betul mengkombinasikan dengan klinis juga, Dok. Karena pada beberapa kasus kita mungkin pernah belajar ada yang namanya hook effect. Pada hook effect ini terkadang saking tingginya pada beta HCG urinnya tidak terdeteksi, dianggapnya negatif. Ternyata nilainya justru sangat tinggi begitu, Dok. Iya. Jadi kita harus kombinasikan dengan klinis juga. Apabila pasien ada gejala-gejala, dulu kita jembatan keledainya dari apostasis itu HBS, misalnya ada riwayat having expert product of consumption, jadi ada riwayat kuretase sebelumnya, kemudian ada perdarahan, kemudian ada pembesaran uterus atau pelunakan dari uterus, kita tetap mencurigai itu TTG misalnya, meskipun misalnya beta HCG urinnya negatif. Jadi kita harus mengkombinasikan klinis juga, Dok. Tidak hanya dari HCG urinnya. Memang betul di minggu 10-12, tetapi kita kombinasikan juga dengan klinisnya. Kurang lebih itu. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Unedo dan Dr. Febia. Sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi berhubung waktu kita sudah habis, ya nanti kita akan bertemu di lain kali ya, di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan semua yang kita diskusikan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya, termasuk diri kami ya. Dan sekali lagi terima kasih atas amal ilmunya ya, dan juga kepada teman-teman yang dengan setia ikut serta dalam pertemuan ASHOGI ini. Terima kasih. Kurang lebihnya apabila ada yang tidak berkenan, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat terjawab, mohon dimaafkan. Mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, tetap sehat. Ya, waalaikumsalam. Kembalikan ke Dr. Nisa. Terima kasih. Banyak Dr. Sunyoto. Luar biasa ya peserta sore hari ini. 300 orang lebih dan banyak sekali memang pertanyaan yang masuk. Namun sekali lagi mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Namun tidak perlu khawatir karena seri berikutnya kami juga masih membahas mengenai mola hidatidosa. Jadi tetap stay tune di ASHOGI di seri yang berikutnya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator kita pada sore hari ini, Dr. Sunyoto, Dr. Unedo, terima kasih, Dr. Febia, Dr. Tovan, Dr. Bahmana. Baik, 1 jam lebih sudah kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI berikutnya, seri ke-105, dengan tema follow up dan kontrasepsi pasca mola hidatidosa tanggal 10 Januari 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.